Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, ternyata di tahun 2024 penyakit jantung menyumbang salah satu angka kematian tertinggi di Indonesia. Wow. Nah ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau kesadaran masyarakat terhadap penyakit jantung ini. Nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa sih penyakit jantung, serangan jantung ataupun gagal jantung, dan bagaimana cara mencegah ataupun menanganinya. Saya tidak sendiri, saya akan membahasnya bersama dengan Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut. Pemirsa, berdasarkan prevalensi tahun 2022, kasus penyakit jantung di Indonesia tercatat sebesar 15,5 juta, yang mana kini banyak menyasar usia 20 hingga 40 tahun, di mana penderitanya banyak didominasi oleh wanita. Perubahan gaya hidup maupun faktor keturunan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terus meningkatnya kasus penyakit jantung, baik serangan jantung hingga gagal jantung. Dengan tingginya angka penelitian ini menunjukkan bila masyarakat masih kurang paham terhadap pengetahuan tentang penyakit jantung. Lalu apa perbedaan serangan jantung dan gagal jantung? Saksikan selengkapnya di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas berikut ini. Oke pemirsa, tadi kita melihat tayangan salah satu pasien yang pernah didiagnosa penyakit jantung. Nah, di sebelah saya sudah ada expertnya nih, teman saya nih, Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah. Wah, bener ya dok? Iya, betul sekali. Jantung dan pembuluh darah, karena saling berkaitan. Sekali berkaitan ya. Betul. Bukan jantung dan paru ya. Ini yang harus dinotis nih masyarakat di rumah ya, jantung dan pembuluh darah. Apa kabar, dokter? Ya, sehat puji Tuhan, sehat juga ya. Sehat dong. Biasanya ketemu kita di TV, tapi ini dokter jadi narasumber nih. Nggak apa-apa ya? Wah, enak banget. Kadang-kadang kita bisa saling mengedukasi untuk masyarakat juga nantinya. Setuju banget. Nah, ini ternyata penyakit jantung, Dokter Vito, ini penyumbang angka kematian tertinggi nomor 2 kan, menurut salah satu survei ini. Nah, ini menjadi yang perlu diperhatikan masyarakat di rumah. Nah, apa sih bahaya penyakit jantung ini? Pemirsa ingin tahu nih. Nah ya, pastinya pemirsa harus tahu bahwa penyakit jantung ini walaupun berbahaya dan mematikan, tapi bisa dicegah. Jadi dengan kita memberikan informasi, edukasi bahwa orang bisa mencegah penyakit jantung, deteksi lebih dini, pasti lebih baik. Dan kita bisa menurunkan angka kematian tersebut. Oke, nah ini kadang-kadang masyarakat tidak aware atau pandang enteng sedikit ya tentang penyakit jantung, sehingga mungkin tinggi kematian ya dokter? Iya, kadang-kadang mereka nggak aware atau mungkin nggak tahu keluhan itu adalah keluhan jantung pada awalnya. Contoh misalkan ada pasien yang keluhannya sakit ulu hati, wah ini paling mah aja nih. Atau ada juga pasien saya yang keluhannya dia bilang, aduh saya kok cepet capek. Kayaknya mungkin karena kurang olahraga atau faktor U aja mungkin. Padahal sebenarnya itu adalah gejala-gejala orang yang punya masalah jantung sebenarnya. Sehingga akhirnya orang terbengkalai, tidak periksa, tidak tahu deteksi dininya, tidak tahu pencegahannya. Nah sehingga waktu terjadi orang ada keluhan, mereka nganggep, kayaknya ini mungkin perasaan aja. Atau mungkin takut mengungkapkan, atau yang sering juga orang bilang takut diperiksa, nanti ketahuan penyakitnya apa. Padahal sebenarnya, kalaupun kita nggak periksa, penyakitnya kan jalan terus. Justru lebih baik ketahuan lebih awal, deteksi lebih awal, sehingga komplikasi bisa dihindarkan. Setuju banget. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah sebenarnya sekarang kalau misalkan sudah terdeteksi, ditangani, sebenarnya kita bisa langsung masuk ke pencegahan sekunder. Artinya pencegahan jangan sampai kumat lagi. Jadi walaupun sudah tahu ini namanya punya masalah jantung, tetap kita bisa mencegah. Mencegah itu maksudnya mencegah tidak semakin berat, mencegah juga supaya tidak kumat lagi. Jadi pencegahan tidak kumat lagi, tidak makin berat. Setuju. Nah ini yang perlu diperhatikan masyarakat, jangan takut mengungkapkan. Benar ya dok? Kadang-kadang kita menyimpan sendiri, apalagi wanita ya. Kadang-kadang sudah terjadi penyakit yang lebih serius, baru kita, harus periksa ke dokter. Setuju dok? Berkaitan dengan tema kita hari ini dokter, perbedaan antara serangan jantung dan gagal jantung. Ini pemirsa ingin tahu dok. Nah itu dia, banyak yang orang bilang, pokoknya jantung deh gitu ya. Jadi dibedakan sebenarnya ada penyakit jantung yang lain juga. Bukan cuma serangan jantung. Nah justru orang yang serangan jantung itu, masyarakat nggak tahu bahwa dia bisa mengalami gagal jantung namanya. Gagal jantung itu lemah jantung, bengkak jantung, yang ini bisa mengakibatkan seseorang itu sesak terus-menerus. Jadi dia akhirnya tidak merasakan bisa aktivitas yang sehari-hari pun, yang normal pun nggak bisa. Karena sikat gigi pun capek, makan pun capek, kadang ngobrol pun capek. Jadi karena itu mereka tidak happy lagi. Nah ini adalah hal yang berbahaya, karena sewaktu-waktu bisa menjadi henti jantung. Wow.
Nah, jadi karena itu masyarakat perlu membedakan nih kondisi jantungnya apa, karena tidak semua penanganan itu sama sebenarnya. Oke. Nah, berarti serangan jantung itu istilah untuk apa ya? Orang yang mendapat serangan jantung atau gimana, dokter? Nah, serangan jantung itu adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi bagi masyarakat yang belum tahu, ini adalah pembuluh darah jantung yang memberikan makan ke otot jantung, itu namanya pembuluh darah koroner. Sehingga kalau mengalami sumbatan mendadak, itu namanya serangan jantung. Nah, kalau gagal jantung, ini kondisi di mana jantung ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau mengalami penurunan performa. Jadi kayak mesin udah mulai soak. Nah, itu akhirnya orang jadi capek-capek terus. Itu lemah jantung atau gagal jantung. Lemah jantung, gagal jantung ini bisa disebabkan karena sumbatan tadi. Pernah serangan jantung bisa, atau belum pernah serangan jantung tapi penyumbatan sudah berat. Jadi kayak mesin ya, pipanya rusak, nah itu jadi gagal jantung. Kalau mendadak kejadiannya, yaitu serangan jantung. Oke, Dokter Rita, berarti serangan jantung bisa menyebabkan gagal jantung ya? Iya, benar. Benar ya? Betul. Nah, ini yang harus diwaspadai ya? Benar sekali. Oke, pemirsa, masih banyak informasi mengenai penyakit jantung. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Dokter Rita, ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya penyebab atau penyempitan pembuluh darah merupakan penyebab serangan jantung. Fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Karena Fakta, penyempitan pembuluh darah ini yang menjadi awal, nah akhirnya ketika terjadi penyempitan dan terjadi penyumbatan karena ada darah yang membeku tiba-tiba, nah itu bikin orang serangan jantung. Mendadak tuh tiba-tiba orang keringat dingin, Bener. sakit dadanya terbakar rasanya seperti panas gitu ya, atau mungkin ada yang merasakan sakit ulu hati seperti sakit mah atau GERD. Padahal itu sebenarnya serangan jantung. Benar. Ada orang, oh ya sakit mah, ternyata udah serangan jantung. Iya. Atau merupakan salah satu tanda penyakit jantung ya. Iya. Tapi kadang-kadang masyarakat bertanya, kenapa kadang-kadang penyakit jantung bisa tiba-tiba kematian gitu, Iya. pingsan langsung kematian, gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau terjadi penyumbatan itu, dia akan bikin jantung ini korslet. Ketika jantung ini korslet, maka pompa jantung tidak beraturan. Dalam waktu sangat singkat, seseorang bisa kehilangan kesadaran. Oksigen nggak ada, aliran darah ke otak juga nggak ada, sehingga ya memang langsung check out. Langsung check Itu out. ya, langsung check out itu karena memang ada korslet di jantung. Dan ini korslet yang parah, yang berat. Ini bisa terjadi karena serangan jantung tersebut. Yang berikutnya terjadi paru-paru terendam air. Karena jantung ini kan pompa. Ketika jantung ini terganggu mendadak tiba-tiba karena serangan jantung, tiba-tiba paru-paru terendam oleh cairan darah juga. Jadi akhirnya itu mengalami namanya tenggelam ya, seperti tenggelam ya. Ini bukan tenggelam betulan tapi seperti tenggelam. Namanya edema paru. Nah, jadi cairan itu akhirnya membuat paru-paru ini seolah-olah tidak bisa bernapas. Nah, itu akibatnya orang tiba-tiba check out juga. Oke. Dan ini yang harus kita waspada ya. Iya. Nah, yang kedua nih, pemirsa pasti bertanya-tanya nih, ada fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya serangan jantung lebih mudah diobati daripada gagal jantung. Fakta atau mitos? Nah, ini mitos sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tergantung dari derajatnya. Orang yang serangan jantung mendadak dan cepat dibawa, memang betul kita cepat sekali membuka sumbatan dengan cara memberikan obat pengencer darah dan juga kita pasang stent. Stent itu ring jantung orang tahunya, supaya membuka kembali aliran. Tapi orang yang gagal jantung sebenarnya bisa diobati juga. Dan dengan pengobatan yang rutin dan teratur, mereka bisa tetap stabil, menjalankan aktivitas sehari-hari, tetap bisa beraktivitas atau bekerja. Oke. Jadi kurang lebih ya memang tetap harus diwaspadai ya. Ya, tergantung levelnya. Gitu. Tergantung levelnya. Ya. Nah ini dokter, serangan jantung beresiko tinggi dialami oleh pasien dengan penyakit metabolik seperti kolesterol, darah tinggi. Nah itu gimana dok? Iya, itu fakta. Fakta bahwa serangan jantung lebih tinggi risikonya pada orang-orang yang punya penyakit metabolik. Orang yang kolesterol tinggi, orang yang punya penyakit gula darah, orang diabetes ya, orang yang obesitas, orang yang darah tinggi. Nah, itu memang punya risiko lebih tinggi, karena itu faktor risiko yang paling utama. Oke. Nah, jadi orang-orang ini memang punya risiko dalam arti bisa rawat ulang, sering-sering kumat, masuk rumah sakit lagi kalau tidak terkontrol. Tapi, kalau kita bisa mengendalikan faktor risikonya, sebenarnya orang yang pernah serangan jantung pun bisa terjaga stabil, bahkan tetap bisa olahraga. Oke. Jadi memang harus kita waspada, apalagi kan penyakit metabolik sekarang memang sangat banyak ya dengan lifestyle sekarang ini ya. Iya. Lebih mudah lagi orang-orangnya ya. Bener, lebih mudah. Nah, berkaitan nih, katanya gini dok, ada fakta mitos, karena masih muda tidak akan terkena serangan jantung nih. Nah, ini Fakta atau mitos nih? Mitos jelas ya, karena sekarang memang makin banyak orang yang usia muda ini artinya di bawah 40 tahun atau di bawah 35 tahun bahkan, ternyata mereka punya penyakit jantung. Jadi zaman dulu itu orang menganggap bahwa yang namanya usia lanjut itu 75 tahun sebenarnya. Lalu orang yang dianggap wajar itu punya masalah jantung 55 tahun ke atas.
Tapi sekarang ini banyak yang kepala 4, kepala 3 ternyata punya penyakit jantung. Salah satunya memang karena gangguan pola hidup dan mereka sudah deteksi dari dini itu mereka kadang-kadang nggak mau. Nah, jadi kuncinya sebenarnya kalau deteksi lebih awal, mereka bisa deteksi lebih dini, udah check up lebih awal, mereka bisa tahu lebih awal tidak sampai terjadi serangan jantung duluan. Setuju. Nah, ini penting banget masyarakat tahu nih, harus memang deteksi dini ya, harus check up lebih awal ya. Gitu. Menurut Dokter Vito kan bilang tadi memang banyak sekarang 30-an, 40-an sudah ada penyakit jantung. Itu biasanya yang datang ke dokternya, yang paling tinggi biasanya penyebab ada faktor keturunan atau gimana? Ya, pastinya ada memang faktor pola hidup juga, tapi faktor keturunan juga memang sangat pengaruh juga ya, karena itu respon tubuh manusia terhadap faktor risiko tadi. Contoh nih, misalkan ada orang yang suka makan pedas, kalau orang Manado makan pedas, makan cabai 5, biasa ya. Mungkin kalau orang yang lain makan cabai 1 jadi keringet dingin. Nah, itu respon manusia terhadap zat dari luar. Sama seperti faktor risiko rokok misalnya. Ada orang yang kena rokok, itu nggak apa-apa, masuk sampai usia lanjut kok sehat-sehat aja jantungnya. Ada juga, cuma rokok cuma sedikit, kok tiba-tiba sumbatan banyak, tiba-tiba pembuluh darah jantung cepat rusak. Ada orang darah tinggi, langsung dapat. Itu memang ada faktor genetika juga. Respon tubuhnya terhadap faktor risiko jantung itu cepat. Terhadap kolesterol cepat, terhadap darah tinggi cepat, langsung jadi sumbatan. Ada juga yang lambat. Nah, itu yang membedakan. Faktor genetika. Jadi pengaruh juga, selain karena faktor pola hidup. Jadi pola hidup ini juga salah satu ini ya, yang tertinggi. Faktor risiko tertinggi juga ya. Nah, ini harus kita waspadai ya. Mulai dari sekarang pemirsa memang harus atur pola hidup yang baik ya. Karena salah satu penyebab penyakit jantung adalah dari pola hidup. Apalagi sekarang udah banyak meningkat ya faktor di usia muda ya. Nah, benar banget. Jadi ini sebenarnya yang penting tadi seperti Dr. Eklas tadi udah bilang ya, bahwa sebenarnya walaupun seorang ini ada faktor keturunan genetika penyakit jantung, tapi kalau dia pola hidupnya baik, sebenarnya dia kecil kemungkinannya sampai dia bisa punya penyumbatan atau serangan jantung juga. Pola hidup ya. Tetap pola hidup berarti. Nah, keingat nih, dokter bilang tadi adalah salah satunya olahraga nih. Masih bisa nggak melakukan olahraga? Oh iya, bisa. Orang dengan serangan jantung, riwayat serangan jantung masih boleh olahraga. Justru harus olahraga. Ada caranya, ada bagaimana langkahnya, step-stepnya juga ada. Kita bisa ukur fungsi jantung, kita bisa nilai detak jantung, respon tekan darah bagaimana. Nanti kita bisa kasih namanya resep olahraga. Jadi ada anjuran olahraganya, rekomendasi seperti apa. Jadi bisa olahraga dan harus olahraga. Malahan harus olahraga. Kalau high intensity olahraga gitu gimana, Dok? Nah, memang kalau orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung lalu dia pengen high intensity, karena memang ada juga sih pasien memang dia sudah hobi dan memang dulu udah pernah. Kita bisa coba atur apakah memang dia layak dan memang sangat aman nggak untuk itu. Karena memang pastinya lebih berisiko. Tapi kalau memang kita tes, kita cek, oke nih masih bisa dengan sebatas ini. Pasien kita kasih edukasi, beri pengertian, dalam batas tertentu, dengan level tertentu, masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan ya. Tapi tentu saja itu sangat personal. Secara umum rekomendasinya kalau orang punya riwayat penyakit jantung, sebenarnya lebih baik yang moderate aja, yang sedang-sedang aja. Tapi memang harus olahraga ya? Olahraga sih harus. Harus ya, jangan saya ada serangan jantung, tidak disarankan menjadi alasan tidak olahraga ya. Tetap olahraga harus ya, tapi ada caranya, ada stepnya. Setuju Pak. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Masih dengan Dr. Vito nih, masih membahas mengenai penyakit jantung. Dokter, ada fakta mitos lagi nih. Katanya penyakit jantung bisa dikenali sejak dini. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Jadi justru ya? penyakit jantung, kalau kita bicara mengenai gagal jantung atau serangan jantung sekalipun ya, sebenarnya kalau ada orang keluhannya cepat capek, cepat lelah, itu kita mesti waspada. Karena kalau dengan kita check up, kita tahu pastikan ini masalah jantung atau bukan. Kalau bukan, ya berarti kita bisa deteksi penyakit yang lain yang mungkin menyebabkan hal yang kronis juga kan. Tapi jadi pertama cepat capek? Cepat capek. Cepat lelah, cepat capek. Lalu kalau jalan atau aktivitas cepat sesak napas. Atau kalau tidur malam, itu harus bantalnya tinggi. Nah, kalau bantalnya tinggi itu karena dia merasa dia lebih nyaman napasnya. Kalau tidur terlentang, sesak napasnya. Nah, jadi kalau orang dengan bantalnya harus tinggi, malam suka kebangun karena tiba-tiba sesak, kakinya bengkak, nah ini mungkin waspada salah satu masalah jantung yang memang paling sering terjadi. Jadi cepat capek, posisi tidur, kaki bengkak. Ya. Wah, itu yang harus diwaspadai di rumah ya. Nah, ngomong-ngomong, ini pasti pemirsa pengen tahu, misalnya dalam keadaan darurat mungkin keluarga kita atau kenalan kita mengalami serangan jantung. Penanganan pertama seperti apa, Dok? Ya, ini pertama memang banyak orang yang saya lihat ketika serangan jantung itu langsung dia berusaha untuk ditepuk-tepuk. Karena dia lihat mungkin di tayangan ya, orang-orang suka membagikan itu, dia tusuk-tusuk pakai jarum ya, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Justru kita harus kasih dia oksigen dan cepat minta pertolongan. Itu kuncinya, cepat minta pertolongan. Betul, cepat minta pertolongan. Ke tenaga medis otomatis ya terdekat ya. Dok, kayaknya kita harus praktekkan nih supaya pemirsa di rumah tahu nih. Ayo.
Jadi, pemirsa di rumah, kalau ada terjadi seseorang tiba-tiba jatuh, kolaps, tidak sadarkan diri, tanpa ada benturan apa-apa, kita harus curiga ini masalah jantung. Kalau orang itu kita panggil nggak bisa. Contoh, panggil yang keras dan kita guncang bahunya. Pak, panggil namanya, kita bisa panggil. Lalu kalau misalkan dia tidak menjawab, kita asumsikan bahwa dia ini mengalami henti jantung. Sebenarnya memang kalau kita orang yang medis, kita bisa lakukan perabaan nadi, kita bisa cek dengan secara medis. Tapi bagi orang yang tidak punya pengalaman secara medis, dia boleh langsung asumsikan ini adalah henti jantung. Lalu untuk menolongnya, memang kalau kita di rumah sakit atau kita di tempat medis, kita bisa lakukan napas buatan. Tapi ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan secara medis, tapi dia melakukan pijat jantung luar dengan benar, tersertifikasi terutama, atau dia pernah latihan, dia bisa menolong, meningkatkan survival orang yang mengalami henti jantung. Wah, penting banget. Nah, jadi tidak perlu pakai napas buatan, boleh sebenarnya. Seperti apa, Dok? Ya, jadi kita katupkan, kita punya jari seperti ini ya, ya seperti ini. Kita pakai punggung tangan, ya bagian dalam. Lalu kita duduk posisi seperti ini, duduknya maksudnya bukan jongkok ya, bukan kita duduk beneran, ya, tapi kita dengan kuda-kuda yang kuat. Kita gunakan tenaga dari bahu. Ini harus lurus, kita tekan di bagian tengah dari dada. Tekan seperti ini. Bagian tengah dari dada. Dan kita tekan dengan, kita punya berat bahu juga. Jadi bukan dengan begini ya. Ini banyak orang yang mungkin nggak tahu dia tekannya begini, tapi kita harusnya tekannya begini. Nah, kita lakukan secepat-cepatnya yang kita bisa, kira-kira 100 kali per menit gitu, ya. Dengan kedalaman yang cukup, jadi seperti ini. Nah, ini seolah-olah menggantikan pompa jantung. Sehingga sementara jantung masih mengalami masalah dan menunggu bantuan datang, itu kita bisa menolong orang tersebut. Ya, ingat tadi yang pertama, selalu panggil bantuan. Ya, sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ini kan karena untungnya kita punya handphone dan punya media sosial, ada juga yang bisa menganjurkan bahwa ketika kita panggil, Pak, nggak sadar. Lalu kita bisa panggil bantuan, tolong, ya karena nggak mungkin kita tolong sendiri kan. Benar. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa panggil bantuan secara langsung, pakai handphone bisa. Kita bahkan bisa tulis di media sosial, saya sedang mengalami emergensi, atau tolong saya segera di sini, tempatnya di mana. Sehingga ketika kita melakukan ini, ya kita kan akan punya tenaga terbatas juga. Pasti nanti harusnya butuh orang untuk datang nolong kita. Benar. Sosial media berguna juga di situ tuh. Iya, betul. Tapi dokter, berarti menurut dokter bilang tadi, apa namanya, dengan hentakan tangan kita, berarti tidak perlu nafas buatan, karena kan biasanya pemirsa di rumah lihat di film-film nih, langsung pertolongan nafas, pijat jantung, berarti tidak diperlukan lagi ya? Ini namanya hands-only CPR, boleh dilakukan untuk orang-orang yang tidak punya sertifikasi medis. Jadi tidak perlu dengan nafas buatan. Iya, dan rata-rata kan biasanya orang awam di rumah ya? Jadi 100 kali? Kira-kira 100 kali per menit ya, mungkin ngitungnya susah ya, tapi kira-kira sedemikian. Berarti secepat mungkin ya? Secepat mungkin yang kita bisa, tapi dengan dijaga juga kualitasnya, jadi jangan begini-begini amat ya. Ya harus begini juga, jadi kita harus tahu bahwa kira-kira kecepatannya bisa demikian ya. Kecepatannya kira-kira demikian, jadi kita anggap kira-kira 1 detik itu kita lakukan 2 lah misalnya. Ini terus dilakukan sampai pertolongan datang? Ya sebenarnya demikian, tapi memang ada juga batasnya bahwa kadang kalau memang orangnya lelah sekali, tidak mampu melanjutkan, atau misalkan tiba-tiba terjadi bencana, atau mungkin ini memang kondisi tidak memungkinkan untuk menolong, ya kita boleh lari duluan. Ya makanya karena itu kenapa di awal tadi kita bilang apa? Panggil bantuan dulu. Itu yang penting. Oke, Dr. Vito, tadi kan kita udah membahas mengenai penyakit jantung, serangan jantung secara umum, dan bagaimana pencegahannya. Nah, ini mungkin tips bagi pemirsa bagaimana mengurangi resiko serangan jantung atau penyakit jantung ini. Nah, ini yang jarang orang sebut, tapi ini yang pertama. Deteksi dini, kita bisa cek darah, faktor risiko jantung, cek gula darah puasa, cek kolesterol puasa, dan pastikan kita punya faktor metabolik baik, yaitu kalau untuk perempuan, jaga lingkar pinggang di bawah 80 cm, laki-laki di bawah 90 cm. Olahraga, jalan kaki, jalan cepat, 30 menit sehari selama 5 kali sampai 7 kali dalam seminggu. Lalu yang berikutnya, jangan tidur kemalaman. Wah, dokter Ekles. Dan ini memang lifestyle sehari-hari yang kadang-kadang kita anggap remeh ya. Betul. Benar, dan ternyata ini adalah salah satu faktor risiko dari penyakit jantung yang. Benar. Jadi lifestyle juga yang sangat penting, dokter ya? Sangat penting. Oke, dokter, terima kasih banyak. Thank you, informasinya sangat bermanfaat.
Kita undang lagi ya nanti ya. Oke, dengan senang hati. Oke, pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Eklas Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Eklas Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.